silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Vera. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu mau ada coaching ya dengan rekan Ibu. Iya, betul, Bu. Kapan, Bun? Ini ya? Oh, Atau insya Allah besok, Bu. siap-siap. Kan saya ini akan melakukan observasi ya, Bu, mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, mungkin sebelum mulai coaching, kita enaknya diskusi dulu kali ya, Bu, mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan untuk menilai proses coaching ini. Baik, Bu. Nanti kan saya akan menilai Ibu ya berdasarkan, ya mengamati lah ya, bukan menilai, mengamati Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu udah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum gitu kan ya, Bu? Ya, iya, Bu. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya pada saat melakukan coaching? Nanti pada saat coaching, kompetensi yang ingin saya capai, ya, Bu. Pastinya saya akan menerapkan alur tirta. Kemudian saya akan mencoba presence, sepenuhnya hadir untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh coach Bu. Kemudian berusaha mencari solusi yang terbaik. Kemudian ya udah kita refleksi kembali. Itu aja Ya, sih, Bu. siap. Berarti bagian mana nih, Bu, yang kira-kira fokusnya saya untuk mengamati yang Ibu harapkan? Mungkin alur tirta dan presence-nya kali ya, Bu. Terus untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai gimana? Indikator yang ingin dicapai. Indikator yang ingin dicapai itu aja sih, Bu. Apa namanya? Dari alur tirtanya dan presence-nya aja gitu, Bu. Atau mungkin ada tambahan Ibu. Itu cukup sih, Bu. Mungkin juga mudah-mudahan ketika proses coaching, Ibu dapat membimbing coach ya untuk dapat menemukan potensinya gitu ya. Siap. Terima kasih. Dengan lancar, semangat Bu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 akan melakukan demonstrasi konseptual supervisi akademik. Perkenalkan, saya Vera Masfufah dari TK Islam Ar-Rahman sebagai observer pada sesi ini. Perkenalkan, saya Eka Budi dari SDN Jatibening Baru 6. Saya berperan sebagai coach. Dan saya perkenalkan nama Natul Hikmah dari SDN Bandar Lebak 4. Di sini saya berperan sebagai coach. Selamat menonton. Mari kita saksikan videonya. Yeay. Selamat siang Ibu, maaf ini saya ganggu waktunya. Kira-kira Ibu ada waktu kita berbincang-bincang sebentar. Selamat siang Pak Eka. Iya bisa. Ada apa Pak Eka? Ibu, saya ingin curhat aja tentang apa ya? Saya kurang pede Ibu ketika mengajar di depan kelas atau menyampaikan sesuatu. Kenapa Pak Eka? Nggak pede, kenapa itu? Mungkin saya grogian kali Bu. Grogi? Iya. Oke. Baik Pak Eka, berarti apa yang Pak Eka inginkan dari sesi pembicaraan kita kali ini? Ya, saya sih ingin masukan dan diskusi dengan Ibu, siapa tahu Ibu punya pengalaman dalam mengatasi masalah ini. Ya,
adakah hal yang ingin Pak Eka sampaikan lagi, yang fokuskan lagi mengenai apa gitu? Jadi pertama saya kurang percaya diri Bu ketika mengajar di depan kelas atau ketika melakukan presentasi di depan teman-teman gitu Bu. Iya. Jadi saya kadang kehabisan kata-kata gitu Bu. Kehabisan kata-kata ketika presentasi di depan teman-teman, terutama sih di depan teman-teman Ibu. Kalau di depan anak-anak kan mungkin masih bisa kita Iya. apa ya, akalin lah ibaratnya Betul, gitu. Iya betul Pak. Betul. Terima kasih Pak Eka atas kejujurannya. Baiklah Pak Eka, mari kita cari solusinya bersama-sama. Kemudian Pak Eka, dari hal yang akan kita bicarakan ini, tujuan apa yang ingin Pak Eka inginkan? Tentunya saya pengen lebih percaya diri sih Bu, gitu ketika berbicara di depan orang gitu. Jadi tidak grogi, tidak malu-malu. Kadang ketika sudah di depan kita merasa mau apa lagi ya yang disampaikan seperti itu. Iya baik Pak Eka. Jadi definisi tujuan akhir yang Pak Eka inginkan itu adalah ingin supaya bisa presentasi lebih baik lagi tanpa ada rasa gugup, khawatir, cemas, seperti itu Pak Eka. Seperti itu. Itu ya. Baiklah Pak Eka. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang Pak Eka inginkan dari sesi coaching ini? Tentunya seperti teman saya Bu, kayak namanya Pak Hasrul itu Bu. Oh gitu. Ya dia presentasi itu bisa dengan lancar dan teman-teman itu cepat ngerti gitu Bu. Nah, saya terinspirasi dari Pak Hasrul. Cuman tadi saya mau berbicara dengan Pak Hasrul. Pak Hasrul sedang sibuk, Bu, sedang ada pekerjaan. Jadi mungkin saya berbincang-bincang sama Ibu saja terkait permasalahan saya ini. Memang cukup mengganggu sih Bu buat saya gitu. Apalagi kan kita seorang guru ya Bu. Iya. Ketika di depan kelas atau di depan teman-teman kita kalau tidak bisa menyampaikan presentasi atau sesuatu itu kayak kurang pantas aja itu jadi guru seperti Baik, itu. paham Pak Eka. Dan saya juga memang mendengar sih seperti yang kata Pak Eka tadi, Pak Hasrul itu memang pintar ya Ya, dalam sangat mempresentasikan menginspirasi. menginspirasi betul. Saya pernah dengar hal itu ya. Pak Eka kan tadi ingin bisa presentasi dengan lancar tanpa rasa gugup. Kemudian apa nih Pak Eka ini yang akan Pak Eka lakukan gitu ke depannya gitu? Yang pertama mungkin saya akan sharing juga dengan Pak Hasrul nanti kira-kira bagaimana sih tips dan triknya gitu. Dan saya juga akan coba nonton video YouTube tentang bagaimana presentasi yang baik atau biar saya punya rasa percaya diri ketika menyampaikan suatu materi seperti itu. Iya, itu udah bagus sih Pak ya. Jadi Pak Eka nanti bisa dikatakan berlatih ya dengan Pak Hasrul sebagai mentornya gitu. Betul. Kemudian dari latihan yang Pak Eka lakukan ini, nanti Pak Eka meminta feedback balik dari beliaunya ini. Ya. Ya, itu sudah merupakan langkah yang cukup bagus sih Pak Eka. Kemudian bisa ada lagi tidak yang selain itu gitu? Mungkin saya juga akan coba latihan di depan kaca ya Bu, supaya bisa lebih pede gitu, terus bisa menyusun kata-kata dengan tepat. Karena memang kendalanya adalah ketika kalau kita grogi itu lupa semua gitu apa yang mau kita sampaikan. Iya. Akhirnya ya kita coba, mungkin semakin sering berlatih akan semakin bisa gitu, semakin mahir seperti itu. Atau mungkin juga bisa jadi masalah itu mungkin saya kurang memahami atau menguasai materi yang ingin disampaikan gitu. Jadi mungkin salah satunya nanti saya akan belajar materi apa yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Kalau sudah paham mungkin mudah-mudahan bisa lebih mudah menyampaikan ketika presentasi. Bagus, menurut saya itu sudah sangat bagus Pak Eka memahami langkah-langkahnya ya. Kemudian adakah prioritas yang akan Pak Eka
jalani dalam rencana aksinya tersebut? Saya akan prioritaskan dulu mungkin berlatih secara mandiri ya, Bu. Karena kan mentor ini mungkin kan punya kesibukan gitu, jadi saya berlatih mandiri dulu, semaksimal mungkin saya pelajari dari berbagai sumber. Jadi nanti saya punya kemampuan baru saya akan coba berbicara gitu atau berlatih dengan mentor Pak Hasrul tadi itu. Iya. Jadi prioritas Pak Eka tadi mempersiapkan presentasi dengan baik. Iya. Kemudian berlatih presentasi di depan cermin. Kemudian Pak Eka itu juga mencoba mencari informasi dari yang lain, sumber lain gitu ya. Kemudian Pak Eka mencoba menguatkan fondasi bagaimana caranya supaya tidak gugup, supaya bicaranya bisa lancar gitu kan di depan umum gitu. Dan memang saya percaya Pak Eka guru hebat ya. Kalau di depan anak-anak memang sangat luar biasa dan memang ya manusiawi sih ya. Kalau di depan anak-anak kita masih bisa berbicara lepas, bebas gitu. Tapi ketika berbicara di depan dengan mungkin teman sebaya kita, dengan teman guru yang lain, apalagi dengan guru-guru yang di luar kecamatan kita ya Pak Eka ya, mereka itu banyak sih yang sangat luar biasa Pak Eka gitu ya. Tapi tetap semangat sih kita, tetap terus belajar ya Pak Eka ya, tetap semangat. Nah Pak Eka, strategi yang Pak Eka gunakan untuk tujuan itu bagaimana? Untuk mencapai tujuannya itu? Baik, saya mungkin akan membuat jadwal berlatih ya. Membuat jadwal berlatih bisa setiap minggu gitu. Dan akan saya langsung setelah berlatih saya akan coba presentasi di depan anak-anak dulu mungkin itu. Itu supaya lebih lancar. Baru nanti ketika sudah berlatih, sudah latihan di depan anak-anak, saya coba nanti akan berdiskusi dengan mentor saya tadi gitu, dan latihan di depan beliau gitu. Jadi nanti Pak mentor itu bisa ngasih saya feedback apa yang kurang, atau harus dibuka dulu nih dengan pantun seperti itu, atau dikasih ice breaking seperti itu gitu. Itu langkah-langkah yang sangat luar biasa Pak Eka, udah sangat baik ya. Kemudian rencana aksi yang Pak Eka sampaikan tadi sudah sangat terstruktur, kemudian fokus pada detailnya yang akan bisa membantu Pak Eka nanti dalam mengatasi ya rasa itu supaya bisa presentasi lebih efektif lagi. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya dari rencana ini? Tindak lanjut dari rencana aksi yang sudah saya buat, saya akan minta feedback dari teman-teman sejawat atau dari murid-murid saya sendiri bagaimana penampilan saya ketika presentasi gitu. Apakah dapat dipahami, ataukah menyenangkan, atau membosankan justru gitu. Jadi saya punya refleksi, nanti bisa tahu yang mana yang harus saya perbaiki seperti itu. Kemudian apa nih komitmen Pak Eka terhadap rencana aksi yang sudah dibuat nih? Komitmennya seperti apa? Tentunya komitmen saya cukup serius ya Bu, karena ini menjadi salah satu kelemahan buat saya sih secara pribadi. Dengan tidak berani tampil di depan umum seperti itu Bu, jadi kekurangan saya gitu. Jadi yang ini akan menjadi prioritas saya untuk meningkatkan kompetensi saya supaya enggak insecure lah gitu di depan teman-teman guru kan gitu. Nah, tadi udah sangat bagus rencananya dan tindak lanjutnya, sepertinya ini sudah cukup ya Pak Eka? Saya rasa juga sudah. Saya akan coba yang sudah saya rencanakan terlebih dahulu. Mungkin nanti kalau memang saya masih agak kurang, saya akan memilih Ibu untuk berbincang-bincang kembali atau ngobrol-ngobrol lah. Dan meminta masukan dari Ibu seperti itu. Sebelumnya terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan saya pencerahan. Mudah-mudahan saya bisa mengatasi masalah ini. Terus semangat Pak Eka. Ya, terima kasih Pak Eka Bu. hebat. Selamat siang.
siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera sebagai observer. Tadi saya mengobservasi kegiatan sesi coachingnya Bu Ima sebagai coach dan coachingnya Bapak Eka Budi. Alhamdulillah tadi sesi coachingnya berjalan dengan baik. Kemudian juga Bu Ima saya lihat telah menjadi pendengar yang baik, sabar, dan juga menggali informasi dan masalah dengan baik. Alur tirtanya juga digunakan dengan baik dan dapat mendampingi coaching menemukan solusinya. Keren Bu Ima, semangat! Oke. Siang Ibu Ima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Alhamdulillah ya, proses coachingnya berjalan dengan baik. Gimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi? Menurut saya sih sudah berjalan baik sih, Bu. Kalau untuk mencapai kesempurnaan sih, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi ya sepertinya sih masih perlu diperbaiki lagi. Tapi bagi saya sih sudah cukup itu, Bu. Siap. Saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Bu. Saya Bu. tadi pada saat proses coaching, Ibu sudah melakukan proses coachingnya dengan sangat baik ya, Bu. Alur tirta pun saya lihat sudah tertata dengan baik. Kemudian juga proses menggali dan mengidentifikasi masalah sudah baik. Itu udah sesuai dari standar yang kita rujuk. Mudah-mudahan jadi lebih lancar ya, Bu, coachingnya selanjutnya maksudnya. Gimana, Bu, menurut Ibu? Kalau menurut saya udah bagus. Ya, terima kasih Ibu atas penilaiannya. Kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi Ibu. Ya, siap. Hanya mungkin saya lihat mungkin banyak hal yang masih bisa dikembangkan gitu ya Bu, terkait mungkin pertanyaan-pertanyaannya lebih spesifik lagi kepada coaching. Tapi kemarin kan tentang presentasi ya Bu, udah ini sih kemarin Pak Ekanya juga udah maksudnya terbantu gitu ya untuk menemukan solusinya gitu. Kira-kira rencana Ibu gimana Bu depannya biar kan pastinya setelah ini mungkin banyak koci-koci yang ingin di-coaching sama Ibu. Ya, kedepannya saya akan menggunakan alur tirta secara bertahap, satu persatu, mengikuti itu, kemudian menjadi coach yang bisa mau hadir sepenuhnya mendengarkan coach, kemudian bagaimana caranya supaya mencari solusi untuk coach, dan berikutnya membimbing coach untuk bisa menemukan kompetensinya. Mungkin itu Ibu. Siap, itu sudah keren banget. Siap-siap, terima kasih banyak Bu Ima. Mudah-mudahan lancar di coaching-coaching selanjutnya. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ima, selamat siang. Punten, apakah Ibu punya waktu luang? Luang, Insya Allah. Apa kabar? Kayaknya Alhamdulillah. ada sesuatu seperti ini. Alhamdulillah baik Bu. Sebenarnya memang ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya. Gimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Ya, kemarin kan pengawas kan sempat supervisi di kelas saya. Nah, beliau itu menemukan saat saya sedang mengajar di dalam kelas, beliau itu tidak suka karena saya tidak menggunakan teks. Saat proses KBM ini. Iya betul, saat proses KBM. Jadi Bu, katakanlah ditegur gitu ya Bu. Betul, saya mendapat teguran dari pengawas karena itu
itu, tidak menggunakan buku teks. Berarti sesi pada coaching kali ini kita mengenai kasus ibu ya Bu yang pernah tegur oleh pengawas. Iya betul Ibu. Jadi ceritanya itu ibu ini ya Bu ya, kemarin yang pengawas datang itu ya. Iya betul. Itu gimana Bu? Apa ceritanya lebih lengkapnya gimana Bu? Iya kan beberapa hari lalu pengawas datang ke sekolah saya itu Bu. Nah saat masuk dalam kelas itu beliau menemukan bahwa saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Padahal saya itu sudah mengacu ke kurikulum dan di situ saya menggunakan sumber itu dari perpustakaan dengan video-video pembelajaran, dan itu sebenarnya menarik buat anak-anak. Mereka lebih tertarik dibandingkan anak tersebut itu menggunakan buku teks Bu. Tapi beliaunya itu tidak menerima dengan hal itu. Gimana itu Bu? Tanggapan ibu ketika ditegur gimana waktu itu? Ya saat itu sih saya ya tetap pertama kaget, tapi ya menerima lah karena beliau kan atasan saya gitu. Padahal dalam hati sebenarnya saya itu ingin ini apa namanya ingin mengadu apa namanya mengutarakan hati saya lah gitu. Tegurannya mengenai kenapa nggak pakai buku teks gitu Iya. ya Bu. Baik. Kalau dari itu kan berarti saat proses KBM ya Bu ya. Betul. Kalau kita lihat-lihat nih Bu, hasilnya bagaimana kepada anak Bu? Dengan apa? Ibu kan tadi udah pakai video juga, udah pakai sumber belajar yang lain selain buku teks tadi. Iya. Itu hasilnya bagaimana Bu? Selama ini sih hasilnya itu saya lihat itu lebih bagus dibandingkan hanya menggunakan buku teks saja Bu. Itu malah lebih bagus ya Bu. betul, iya. Anak-anak itu lebih tertarik menggunakan video-video atau sumber belajar yang lain gitu dibandingkan dengan buku teks yang sekarang ini kayaknya kurang begitu menarik gitu. Walaupun memang anak-anak punya buku teksnya gitu. Saat itu kebetulan memang tidak dikeluarkan dari buku mereka, dari tas mereka. Jadi kesannya tidak dipakai gitu Betul, ya. kesannya tidak dipakai. Berarti dari pengawasnya seperti itu. Kalau misalkan kan udah ada temuan ya Bu di pengawas, terus ada masalah lainkah itu dari sesi yang teguran itu? Hanya itu sih beliau merasa tidak terima kalau buku teksnya nggak dipakai. Oh gitu, kayak kesinggung gitu lah ya Bu. Betul, betul. Siap. Sudah bagus sih ya Bu menurut saya, karena kan Ibu juga udah memakai berbagai sumber juga ya Bu, video-video, udah kekinian deh Bu gitu, kontennya juga udah bagus gitu. Mungkin yang harapan dari Pak pengawas ini adalah mungkin berharapnya buku teks itu penting juga gitu buat anak gitu ya. Mungkin ya harapan beliau gitu. Mungkin penyampaiannya atau bagaimana beliau merasa kesinggung pada hari itu gitu. Tapi Ibu gimana, aman nggak dipanggil kepala sekolah kan Bu atau gimana? Ya kemarin sih sempat kepala sekolah juga akhirnya menyampaikan ke guru-guru yang lain juga sih Bu. Gitu. Akhirnya kan jadi saya merasa bagaimana Kurang gitu. nyaman ya Bu. Betul, kurang nyaman. Ya malu juga sih sebenarnya. Kalau kita lihatnya udah lebih bagus ya Bu ya. Iya. Kalau rencananya bagaimana Ibu untuk ya kan ini katakanlah kepikiran ya Bu ya. Iya, kepikiran. Betul. Rencana ke depan Ibu bagaimana? Rencananya sih nanti saya akan mencoba hubungi Pak Pengawas, kemudian nanti saya akan menemui beliau dan ya saya akan minta maaf kepada beliau dan nanti akan saya jelaskan kembali ke depannya saya akan menggunakan buku teks Diseling ya mungkin ya. betul, kemudian dengan referensi-referensi yang lain tetap akan saya pakai. Udah ada rencana seperti itu ya. Iya betul. Kemudian dukungan apa yang terdekat Ibu untuk menyelesaikan masalah yang dukungan yang Ibu butuhkan lah? Ya, Ibu dukung, iya komunikasi ya beliau juga mohon komunikasikan kepada beliau. Oh iya.
pengawasnya ya Bu, Iya. kan jadwalnya padat juga ya Pak Betul. pengawas. Mungkin kalau ibu yang menyampaikan kan Pak Pengawas akan lebih cepat responnya Iya. itu dibandingkan saya. Itu jadi kepikiran ya Bu ya. Betul. Mudah-mudahan dengan sesi ini Ibu mencurahkan apa yang Ibu rasakan jadi ada sedikit juga. Gimana Bu? Menurut Ibu? Ya alhamdulillah sih sedikit lega Iya, gitu. iya. Karena pasti kepikiran, kalau kepikiran ya mudah-mudahan jangan masuk ke kelas dengan hati yang murung juga ya Bu. Iya insya Allah kita Bu. Iya. Baik, rencananya ke depan bagaimana Bu? Terkait proses pembelajaran Ibu deh setelah teguran. Maksudnya setelah teguran tersebut saya ingin ini Bu ya mempersiapkan pembelajaran lebih baik lagi ya, sumber utama dari buku teks tetap saya gunakan ya, kemudian dari saya cari di perpustakaan mana yang sesuai dengan pembelajaran yang akan saya pakai, kemudian cari juga video-video menarik terkait pembelajaran. Karena kan kita tahu anak beda-beda ya Bu. Iya. Referensi kemana gitu siap-siap. Komitmen dalam perencanaan Ibu bagaimana? Komitmennya Biar rencananya tuh berjalan dengan baik lah. apa sih? Ya apa ya Bu ya? Mungkin dari rekan sejawat biar Oh iya, iya. Nanti mungkin saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat yang lain dengan mata pelajaran yang tersebut. Iya, saya ya ingin mereka itu juga membantu saya dalam hal ini. kira-kira dari sesi ini ada nggak insight yang Ibu dapat? Kiranya. Berarti saya ya harus lebih mempersiapkan diri lagi Bu dalam pembelajaran saya ya, dengan pembelajaran kelas saya harus lebih lagi persiapannya, lebih matang lagi, lebih baik lagi persiapannya gitu. Dan juga menggunakan sumber-sumber yang Sumber-sumber yang memang diperlukan, Iya. apalagi terutama ya Bu yang diinginkan oleh pengawas kita. Biasanya kan lain kepala, lain pula isinya. Ya mungkin pengawas kita dengan pengawas ya kecamatan lain kan pasti beda ya Bu ya. Jadi ya kita akan saya ikuti lah pengawas saya itu maunya seperti apa. Karena bagaimanapun beliau itu adalah atasan saya gitu. dan maksud beliau juga baik gitu ya Baik sih Bu, iya. Mengingatkan saya supaya tidak meninggalkan sumber utamanya. memanfaatkan juga ya. Iya. Mudah-mudahan Delima jadi lebih semangat. Tadi kan juga masuk ke ruangan dengan hati yang murung. Iya, karena kemarin juga sempat sih teman-teman juga cerita ya Bu Ibu kemarin ditegur gitu sama Pak Pengawas gitu. Iya. Betul. Ketemu kan ya. Hari apa ya? Kayaknya hari Jumat atau hari Kamis sih Bu? Jumat ya. Jumat ya. Iya. Memang sebentar sih Pak Pengawas itu masuk ke dalam kelas sebentar saat itu, tapi ya langsung seperti itu masuk ke dalam kelas cuma sebentar, langsung menyimpulkan. Tapi kayaknya nggak hanya kelas Bu Ima ya, ada beberapa kelas yang juga di Ada sih teman saya satu lagi. Ya, kebetulan saya kan di kelas tinggi ya Bu. Oh, iya. Teman saya satu lagi di kelas rendah. Jadi beberapa kelas aja ya. Iya. Mudah-mudahan permasalahan yang selesai, Julima juga pelan-pelan bisa berkomunikasi sama ibu kepala sekolah ya, biar bisa disambungkan lagi ke bapak pengawas begitu Bu. Mudah-mudahan masalahnya selesai, sehat-sehat Bu Ima. Terima kasih Terima Bu kasih atas banyak. masukannya, atas nasihatnya. Sama-sama Bu Ima, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manatul Hikmah, saya observer dari sesi coaching Pak Eka dan Bu Vera.
Dari sesi coaching tadi, Pak Eka sebagai coach sudah menunjukkan seorang coach yang sangat luar biasa karena sudah mengikuti alur tirta dengan baik, kemudian bisa mendengarkan sepenuhnya kepada coachee. Hanya itu yang bisa disampaikan, sangat luar biasa, keren, maju terus Pak Eka. Dah.